Melihat pola konsumsi siswa-siswi saya yang seolah-olah ketergantungan terhadap bumbu penyedap atau bumbu-bumbu yang ber-MSG. Bahkan ketika menggoreng telur pun bumbu tersebut wajib masuk ke dalam masakan mereka. Padahal telur sendiri sudah memiliki MSG alaminya sendiri. Bahkan bukan cuma telur, tapi ikan, daging, keju, tomat maupun jamur telah memiliki MSG-nya sendiri. Maka dari itu, saya Tika Mulyasari, guru kompetensi keahlian Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMKN PP Cianjur, memiliki gagasan untuk memenuhi cita rasa umami tersebut dari kaldu bubuk yang tanpa MSG. MSG atau monosodium glutamat adalah garam natrium dari asam glutamat, yaitu salah satu asam amino non-esensial yang terkandung secara alami dalam makanan. Sebagai salah satu senyawa yang kerap menjadi bahan makanan, fungsi atau beberapa efek positif konsumsi MSG adalah sebagai penyedap rasa, pengganti garam, sumber energi, membantu meningkatkan nafsu makan, dan meningkatkan rasa kenyang. Namun, ada pula efek negatif dari konsumsi MSG, diantaranya gangguan metabolisme, dampak buruk bagi otak, menyebabkan hipersensitivitas, badan menjadi lemas, dan mulut tidak enak. Merunut dari efek negatif konsumsi MSG tersebut, muncullah ide untuk membuat kaldu dengan bahan dasar ikan. Mengapa ikan yang dipilih? Karena SMKN PP Cianjur memiliki beberapa konsentrasi keahlian, salah satunya adalah agribisnis perikanan air tawar, di mana konsentrasi keahlian tersebut melakukan budidaya ikan air tawar, salah satunya adalah ikan mas. Setelah ide ini digali lebih lanjut, ternyata pembuatan kaldu bubuk ikan bisa menjadi salah satu bentuk pengolahan bahan pangan dengan tanpa menyisakan sampah sisa makanan atau disebut juga dengan zero waste food. Dapat dikaitkan pula pada salah satu tema di P5, yakni hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan atau sustainable living adalah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan masyarakat. Gaya hidup ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara lingkungan dengan manusia yang menggunakannya. Salah satu contoh gaya hidup berkelanjutan yang dapat dilakukan adalah mengurangi limbah sesuai dengan yang akan diproduksi, yakni kaldu bubuk ikan sebagai zero waste food umami untuk hidup berkelanjutan, di mana bahan baku ikan sebagai bahan baku utama digunakan seutuhnya dari kepala sampai sirip ekor untuk menjadi kaldu bubuk, sehingga tidak menyisakan sampah sisa makanan. Maka dari itu saya melakukan kolaborasi bersama guru-guru P5 dan juga guru-guru di agribisnis perikanan. Saya juga melakukan komunikasi bersama Ketua Kompetensi Keahlian APHP, juga guru-guru yang mengampu mata pelajaran APHP. Proses produksi pembuatan kaldu bubuk ikan mas ini saya jadikan pembelajaran dengan model PJBL. Ya, sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan, betul. Tidak cuma asap loh, sampah sisa makanan pun bisa jadi penyebab pemanasan global. Kok bisa ya? Kalian pernah nggak buang-buang sisa makanan nih, nggak kemakan? Ih, kenyang, aku kenyang, buang ah. Sering tidak? Sering. Nah itu, kalian menjadi penyumbang terbentuknya gas metan yang tersebar di udara mengakibatkan pemanasan global. Jadi jangan salahkan yang lain, jangan salahkan industri yang besar. Ternyata sampah makanan di rumah kita pun bisa menjadi penyebab pemanasan global. Untuk itu apa yang kita lakukan? Kita bisa loh mengolah bahan makanan menjadi makanan yang zero waste atau tidak menyisakan sampah. Contohnya apa? Contohnya kita bisa bikin kaldu bubuk dari ikan yang kita juga bisa manfaatkan ikan
pembuatan kaldu bubuk ikan mas sebagai zero food waste umami untuk hidup berkelanjutan, saya tuangkan ke dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode PJBL. Langkah pertama, peserta didik diberikan pemahaman mengenai dampak positif dan negatif konsumsi MSG, sampah sisa makanan penyebab pemanasan global, dan juga pola hidup berkelanjutan. Melalui literasi, siswa mendapatkan penjelasan tentang bahaya konsumsi MSG dan belajar menganalisis dampak sampah sisa makanan sebagai pemanasan global. Langkah kedua, siswa harus mendesain prosedur pengolahan bahan pangan sebagai bahan tambahan makanan yang memberikan rasa umami namun tanpa MSG serta tidak menghasilkan sampah sisa makanan. Dipilihlah pengolahan ikan mas menjadi kaldu bubuk. Langkah ketiga, siswa merancang alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan kaldu bubuk ikan mas sebagai zero waste food yang mencakup 5 tahapan proses pembuatan kaldu bubuk. Langkah keempat yaitu membuat produk dari ikan mas berdasarkan desain pembuatan yang telah didiskusikan sebelumnya. Adapun cara pembuatan kaldu bubuk ikan mas sebagai zero waste food umami adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiangan. Penyiangan merupakan proses pembersihan bahan baku dan bahan tambahan dari kotoran yang menempel dengan cara dicuci di bawah air mengalir untuk memastikan bahan yang digunakan bersih dan tidak terjadi kontaminasi dari kotoran yang dibawa. Proses kedua adalah pengukusan. Pengukusan merupakan proses pemasakan bahan pangan dengan menggunakan uap panas sebagai media untuk mematangkan bahan pangan. Dalam hal ini, ikan utuh yang telah dimasukkan rempah ke dalam perutnya dikukus selama 1 jam untuk mematangkan daging dan menghilangkan bau amis pada ikan. Tahap ketiga adalah pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada bahan. Dalam tahap ini, ikan yang sudah dikukus kemudian dihaluskan dan dicampur dengan bumbu menggunakan food processor hingga homogen. Setelah itu, panggang menggunakan oven hingga kering tapi tidak gosong. Proses pengeringan dengan menggunakan oven belum sempurna sehingga perlu dikeringkan dengan menggunakan dehidrator agar benar-benar kering. Yang keempat adalah penggilingan. Penggilingan kaldu setengah jadi menggunakan blender bertujuan untuk membuat kaldu menjadi ukuran serbuk agar mudah untuk dikonsumsi. Langkah terakhir adalah penyaringan. Penyaringan bertujuan untuk memperoleh ukuran serbuk yang homogen. Kaldu yang sudah di blender disaring menggunakan saringan tepung hingga menjadi serbuk yang seragam ukurannya. Setelah proses produksi selesai, siswa melakukan uji kesukaan dengan cara menaburkan kaldu pada makanan dan mencicipinya. Hasil dari uji kesukaan, 9 dari 10 siswa yang melakukan uji kesukaan mengungkapkan bahwa kaldu bubuk ikan mas sebagai zero waste food umami memberikan rasa yang umami selayaknya kaldu komersial yang mengandung MSG. Sekian video aksi nyata praktik baik pembuatan kaldu bubuk ikan mas sebagai zero waste food umami untuk hidup berkelanjutan. Bapak Ibu, mulailah dari kita untuk menjaga kelangsungan hidup berkelanjutan anak cucu kita nanti. Terima kasih, semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.